Iblis berpikir dengan membunuh Yesus melalui salib, maka Yesus dikalahkan oleh iblis. Dan iblis menang atas Yesus. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis itu atas rencana busuk iblis itu sendiri. Apa yang saya akan bawakan itu Yesus disalibkan dan mati. Apakah rencana Allah atau iblis? Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, apakah itu rencana Allah atau iblis? Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 berkata, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi sudah jelas sekali kematian Yesus disalib itu rencana kerelaan Allah. Sudah direncanakan oleh Allah, dan dari rencana dia menjadi keputusan Allah, menjadi ketetapan, sehingga dikatakannya dari semula telah ditetapkannya, menjadi suatu ketetapan yang tidak diubah. Jadi itu adalah rencana kerelaan daripada Allah Bapa. Kenapa kerelaan? Karena dia begitu mengasihi anaknya ya. Kalau kita lihat di Amsal 8 ya, yang saya sudah bahas sebelumnya, anak Allah itu kesayangan daripada Allah. Itu sebabnya dia merencana itu dengan kerelaannya, karena dia mengasihi dunia ini, manusia yang ada di dunia ini. Seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah rencana kerelaannya daripada Allah. Haleluya. Dan dari rencana itu menjadi keputusan yang ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi keputusan yang dia tetapkan di dalam Kristus. Itu sebabnya para nabi telah bernubuat ya. Nubuat itu adalah rencana kehendak Allah, keputusan Allah yang akan terjadi. Dan dia para nabi dipakai Roh Kudus untuk bernubuat apa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para nabi telah berbicara atas nama Allah lewat dorongan Roh Kudus. Mereka telah bernubuat apa yang akan terjadi pada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena Matius 16 ayat yang 21 sampai 23 berkata, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dikatakan ia harus. Jadi dia telah menerima ketetapan daripada Bapa di surga. Dia harus menjalani semuanya itu. Haleluya. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi orang yang tidak berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, tidak mau yang penderitaan Yesus. Tetapi itu sebabnya banyak orang berkata itu rencana iblis, karena rencana iblis itu mengenakan secara daging ya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan ya, karena bukan berpikir seperti Allah, tetapi berpikir seperti manusia berpikir ya. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengerti kebenaran Tuhan, yaitu rencana Allah. Yesus harus mati, dan mati di kayu salib. Kalau kita baca di dalam Matius 6:26 ayat yang kedua berkata, Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Yesus sebagai anak Allah, dia sudah
dikasih tahu dari Allah bahwa apa yang harus dia alami. Dia harus disalibkan, 2 hari lagi dia harus disalibkan. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi, ya, sebagai anak Allah yang sudah ditetapkan untuk mati dan mati disalib. Dia sudah tahu. Jadi segala rencana atau keputusan Allah sebelumnya sudah diberitahukan pada anaknya, yaitu Yesus Kristus, apa yang dia harus alami. Sehingga pada waktu Yesus mau ditangkap, Petrus menghunuskan pedangnya dan memotong telinga Malkus. Ya, Petrus melawan orang-orang yang angkat menangkap Yesus. Dan Yesus berkata pada Petrus, ya, di ayat yang ke-53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang menyatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi apa yang sudah ditetapkan Allah, yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa, itu harus terjadi. Jadi Yesus menggenapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa di surga. Haleluya, bukan rencana iblis, tetapi rencana Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk harus terjadi, dan itu dilakukan oleh Yesus sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-10, maka Pilatus berkata begini, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku, yaitu Yudas, kepadamu lebih besar dosanya. Jadi, tidak ada kuasa manapun yang bisa berkuasa terhadap Yesus, ya, untuk menyalibkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Tidak ada kalau Bapa tidak memberi dia kuasa. Itu sebabnya semua ini rencana Allah dan kuasa semua dari Bapa di surga. Amin. Jadi kematian Yesus disalibkan harus terjadi, ya. Dan itu kalau dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini kata Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, yaitu nyawanya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu menerima tugas yang dari Bapa untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Lewat dia harus disalibkan dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi ini adalah tugas. Jadi dia terima ini adalah tugas. Dan Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi, dia menerimanya karena dia mau taat pada Allah Bapa di surga. Itu kita bisa melihat di dalam Filipi 2, ya. Filipi 2 mulai ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Dia mau taat kepada Allah Bapa di surga atas segala ketetapan daripada Allah, kehendak Allah. Dia mau jalani semuanya dengan kerelaannya. Dia terima dengan ketaatan, dengan mengasihi Allah, ya. Sehingga apa yang Yesus alami dikatakan ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Semua kemuliaan daripada Allah Bapa, dan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang telah taat
mau relakan hidupnya mati bagi kita di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Bagi siapa yang percaya, siapa yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ditebus, dosanya diampuni, dan dia menerima keselamatan yang daripada Allah Bapa di surga. Kiranya dengan firman Tuhan ini Anda sudah memahami kebenaran firman Tuhan, dan Anda menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan yang benar, yang murni lewat Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.